Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Revda Fitriani Saharudin dengan NPM 22150611114 dari kelas PSTIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perangkaian topologi untuk paket tracer, konfigurasi VLAN, dan juga trunking di physical modenya. Sebelum masuk ke perangkaian topologi, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu VLAN atau Virtual Local Area Network. Nah, VLAN itu merupakan subnetwork yang bisa mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik atau local area network yang terpisah. Nah, fungsi utama dari VLAN itu sendiri adalah dia untuk memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis sehingga memungkinkan seorang administrator untuk membuat beberapa jaringan virtual untuk keperluan fleksibilitas dan juga skalabilitas. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita merangkai sebuah topologi, ada satu switch dan juga yang terhubung ke dua end device seperti PC atau laptop. Nah, kalau secara fisik itu kan keduanya terhubung dalam satu jaringan yang sama, terhubung ke satu switch yang sama. Tapi dengan menggunakan VLAN kita bisa membaginya menjadi beberapa jaringan logis, seperti misalnya yang jaringan yang terhubung ke satu device itu misalnya VLAN 10 yang fungsinya untuk lab komputer, yang satunya lagi itu terhubung ke VLAN 20 yang fungsinya ke ruang dosen, seperti itu jaringannya sudah berbeda. Itulah fungsi dari VLAN. Terus di dalam VLAN itu ada dua mode yang paling utama, itu ada mode akses dan juga mode terang. Mode akses itu merupakan penghubung antara satu klien dan klien lainnya dalam satu jaringan atau di satu VLAN yang sama. Mode akses ini digunakan selain untuk biar si klien ini bisa berhubung, bisa juga untuk membatasi antara jaringan yang menggunakan banyak VLAN dengan membatasi lalu lintas antara VLAN satu dengan yang lainnya. Kalau mode terang itu digunakan pada port yang menghubungkan dua perangkat jaringan, dan juga port terang menandai frame dengan tag VLAN sehingga bisa mengidentifikasikan VLAN mana yang membawa data. Mode terang ini dia menghubungkan satu VLAN dengan VLAN yang lainnya. Kondisi kapan kita memerlukan mode akses sama mode terang, singkatnya seperti ini. Mode akses itu digunakan pada port yang menghubungkan switch ke end device seperti ke PC ataupun ke laptop. Sementara mode terang itu digunakan pada koneksi antar switch atau koneksi switch ke dua perangkat jaringan yang berbeda, seperti bisa switch ke switch, switch ke router ataupun switch ke server, seperti itu. Nah, langsung saja ke perangkaian topologinya. Baiklah, sekarang masuk ke perancangan topologi. Di sini sudah ada modul labnya, paket tracer, konfigurasi VLAN dan juga trunking pada physical mode. Nah, ini adalah tampilan pada bentuk logikalnya. Di sini masuk ke physical karena sesuai dengan judulnya kita pakai physical mode. Masuk ke physical. Deskripsi paket tracer ini di zoom sampai ke home city-nya ini. Sebentar. Nah, di sini terus cari, kita pakai yang create new closet ini di drag ke sini ke home city-nya, wiring closet-nya. Kalau sudah diklik, nah ini sudah masuk ke wiring closet. Kita tambahkan sesuai dengan yang ada pada perintahnya ya. Di sini kita tambahkan sebuah table atau meja, 2 buah, karena yang satu ini untuk PC 1, meja yang kedua untuk PC 2, atau satu meja untuk 2 PC juga bisa. Tambahkan meja, terus tambahkan rak dan juga satu meja lagi. Nah, seperti ini. Kita membutuhkan 2 PC, 2 end device, PC A dan juga PC B. End device-nya pakai PC. Ini kita letakkan di sini. Untuk PC yang kedua diletakkan di meja yang kedua. Nah, terus kita membutuhkan 2 switch. Switch-nya pakai yang 2960. Drag ke sini. Nah, 2 buah switch. Lalu untuk cablingnya
kalau dia terhubung ke dua perangkat yang berbeda, itu pakai kabelnya yang copper straight through. Sementara untuk yang perangkat sama itu pakai kabel copper yang crossover. Nah, di sini kita sesuaikan perangkaiannya ya. Dari PC, ini kita zoom saja biar lebih terlihat. Ini jangan lupa PC-nya dia onin ya, dinyalakan. Kalau on, tandanya akan berwarna hijau. Dari sini pilih yang copper straight through, dihubungkan ke fast Ethernet 0 yang ada di PC. Terus untuk yang di switch satunya, ini switch 0, masukkan ke fast Ethernet 06. Di sini fast Ethernet 06. Sesuaikan dengan yang ada pada modulnya. Nah, jika sudah, dari switch 0, switch 1 ke switch 2-nya kita hubungkan karena sama, kita pakai copper yang crossover. Dihubungkannya dari fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 01 juga. Seperti ini. Nah, selanjutnya dari switch yang kedua ini dihubungkan ke PCB. Pakai kabel yang copper straight through karena device-nya berbeda. Kita cari fast Ethernet 018 yang ini terhubung ke fast Ethernet 0 yang ada di PCB. Baiklah, untuk selanjutnya kita hubungkan juga kabel konsolnya ya. Kabel konsol ini yang di PC terhubungnya ke RS232. Terus hubungkan ke switchnya, PCA ke switch 1. Di sini kan tidak ada portnya ya. Ini klik kanan, inspect rear. Ini kabel konsolnya dihubungkan ke bagian kabel bagian port konsol yang ada di switch. Begitu juga untuk yang PCB. Gunakan kabel konsol dari RS232, klik kanan di switch, inspect rear, lalu ke konsolnya. Nah, ini sudah selesai untuk cabling-nya. Sekarang kita tambahkan IP address, subnet mask, dan juga default gateway untuk setiap perangkat. Di sini pertama PC, masuk ke config. Di sini display name-nya saya ubah menjadi PCA. Masukkan default gateway dari PCA-nya yaitu 192.168.10.1. Ini untuk default gateway-nya. Terus pilih yang interface fast Ethernet 0 untuk memasukkan IP address dan juga subnet mask-nya. Oke, PCA sudah. Lanjut ke di sini switch-nya. Supaya lebih enak lagi, saya ganti di konfigurasinya jadi S1 agar sesuai tampilan fisiknya dengan yang ada di modul. Tapi untuk konfigurasi switch sendiri itu nanti di terminal. Ini hanya untuk tampilan fisik dari perangkatnya saja. Terus lanjut ke konfigurasi PCB. Masuk ke config PCB, default gateway-nya 192.168.10.1. Masih sama dengan yang ada di PCA. Masuk ke fast Ethernet, IP address. Untuk subnet mask-nya ini langsung diklik saja langsung keluar. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi basic settings, pengaturan dasar untuk setiap switch. Di sini masuknya dari PC. Klik 2 kali PC-nya ke bagian desktop, lalu pilih yang terminal. Ini di oke saja langsung. Nah, di bagian sini
switch, masuk, ini kan masih ada di user accept mode, kita masuk ke privilege accept mode, enable, terus masuk ke global configuration mode dengan configure terminal. Nah, setelah itu kita akan ganti nama switchnya hostname S1 untuk di switch 1. Nah, di sini kan ada untuk switch 2-nya ya. Cuman di sini saya akan mengkonfigurasikan switch yang pertama dulu. Jika sudah, namanya akan berubah menjadi S1. Kita masukkan password. Ini password untuk yang privilege exec mode, enable secret class, terus line console 0. Ini untuk memberi password yang saat pertama kali kita mengakses CLI atau mengakses terminal ini, passwordnya Cisco. Lalu login itu digunakan untuk menyimpan passwordnya. Bila sudah selesai, ini untuk yang S1. Lanjut, line fit, kita akan pasang password untuk line VTY 04 nya. Ini exit dulu, VTY 04, passwordnya sama Cisco, terus login untuk menyimpan password yang sudah dibuat. Sekarang kita akan menginskripsikan plain text passwordnya dengan cara ini di exit dulu, service password encryption. Oke, sekarang memasang banner MOTD atau message of the day. Jadi dia adalah pesan yang akan muncul pertama kali saat kita mengakses terminalnya. Sebenarnya untuk banner MOTD ini bisa pakai hashtag yang di sesudah banner MOTD itu bisa pakai hashtag atau bisa pakai petik 1. Di sini pakai tanda $. Kalau mau pakai hashtag, di depannya hashtag, di akhirnya juga harus hashtag seperti itu. Jadi di sini karena pakai $, di kedua ujungnya harus $. Authorize user only. Baiklah, kalau sudah, ini saya akan konfigurasikan dulu untuk switch yang kedua, S2, karena ini sudah selesai untuk konfigurasi dasarnya. S1, sekarang masuk ke S2. Oke, masuk ke konfigurasi S2 nya. Ini dari PCB, diklik 2 kali, desktop, masuk ke terminal. Oke, di sini switchnya enable, kita masuk ke privilege exec mode, masuk ke configure terminal, hostname-nya diubah menjadi S2, berikan password. Kalau sudah, ini password untuk yang privilege exec mode. Sekarang masuk ke line console 0 untuk menambahkan password ke user exec mode-nya. Passwordnya Cisco, login untuk menyimpan password. Lalu di sini exit, kita pasang password untuk line VTY 04. Masuk ke line VTY 04, lalu passwordnya set ke Cisco. Password Cisco. Login. Jika sudah, ini exit. Sekarang seperti yang tadi, kita pasang inskripsi untuk plain text passwordnya. Service jika sudah, menambahkan banner MOTD. Banner MOTD-nya masih sama, authorize user only. Baiklah, sekarang kedua switch sudah dikonfigurasi dasarnya saja, sudah memberikan password, banner MOTD, dan juga memberikan hostname. Nah, sekarang ini akan mengkonfigurasikan IP address yang sudah terdaftar di sini di addressing table ke kedua
switch-nya. Tadi kan yang di sebelumnya sudah memasukkan IP untuk masing-masing PC. Itu bisa langsung lewat bagian configuration ini. Nah, kalau switch-nya kita dari PC. Nah, dari PC ini masih di terminal, desktop terminal dari PC A. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya ke switch. Nah, dari ini masih berada di privilege exit mode. Kalau misalnya tadi sudah keluar hingga munculnya tanda lebih besar dari, ini bisa masuk lagi pakai enable, command enable. Nah, dari sini kita masuk ke interface atau tampilan dari VLAN 1. Nah, di sini kita memasangkan IP address dan juga subnet masknya. Saya copy paste saja untuk mengurangi kemungkinan typo, karena nanti kalau typo IP addressnya keliru tidak bisa di-ping. Nah, juga sudah. Masukkan no shutdown agar nanti tidak down di bagian waktu kita show. Dia bakalan tetap up karena kita pasukan perintah yang no shutdown. Jika sudah, exit saja. Ini yang selanjutnya untuk konfigurasi S2. Cuman di sini saya konfigurasikan yang S1-nya dulu sampai selesai, baru nanti ke S2. Sekarang interface range-nya kita masuk ke interface range dari Fast Ethernet 02 sampai 05, Fast Ethernet 07 sampai 24, dan juga Gigabit Ethernet yang 01 sampai 2. Langsung di copy saja. Shutdown. Nanti karena ini shutdown, tampilannya dia down ya, tidak up. Oke, juga sudah, exit. Dari sini di exit juga, biar kita masuk ke privilege exit mode. Selanjutnya akan mengatur clock atau jam. Clock set. Ini diatur ke waktu saat ini, sekarang pukul 12 malam di tanggal 8 November, disingkat 2024. Oke, jika sudah, kita akan menyimpan konfigurasi yang sudah dilakukan ini dengan cara copy running config, startup config. Ini di enter saja. Nah, untuk switch yang pertama sudah selesai untuk pemasangan IP-nya, penambahan IP. Lanjut ke switch kedua dari PC B. Masuk ke terminal. Oke. Ini untuk konfigurasinya kurang lebih sama, cuman berbeda di alamat IP-nya saja. Dari sini masuk ke interface VLAN 1. Terus masukkan IP address. Untuk stepnya kurang lebih sama. Dari sini no shutdown. Lalu exit. Jika sudah, ini sama juga Fast Ethernetnya. Bedanya dia kalau yang di S2, switch 2, range-nya itu dari Fast Ethernet 02 sampai 17, lalu Fast Ethernet 019 sampai 24. Dari sini kita ini masuk dulu ke configure terminal sebelumnya untuk masuk ke global mode. Nah, jika sudah, baru shutdown, lalu exit saja. Sini juga exit agar kembali ke privilege exit mode. Nah, jika sudah, sama seperti tadi, kita mengatur juga jamnya, clock set. Oke, untuk yang switch 2, S2 sudah diberikan IP address. Sekarang kita akan mencoba untuk tes konektivitas dari PC A ke PC B, PC A ke S1, switch 1, PC B ke S2, dan antar
switch. Ini harusnya hasilnya akan sesuai dengan yang tertera pada modul. Sekarang kita coba untuk ping PCA ke PCB. Dari PCA ini masuk ke command prompt. Nah, di sini PCA ping. Kita masukkan IP address dari PCB. 192.168.10.4. Oke, bisa. Kita mendapatkan balasan dari PCB dan semuanya sukses sesuai dengan yang ada di modul. Can PCA ping PCB? Yes. Untuk yang selanjutnya kita akan coba ping switch 1 atau S1 dari PCA. Jadi perintahnya masih sama, ping PC ke S1. S1 itu 192.168.1.11. Harusnya request timeout ya, RTO. Oke, request timeout. Jadi sesuai dengan yang ada di modul. Can PCA ping S1? No. Terus yang selanjutnya, can PCB ping S2? Harusnya no, sama seperti ini, request timeout. Oke, sekarang kita masuk ke PCB. Masuk ke command prompt-nya, kita akan coba untuk ping S2. 192.168.1.12. Oke, sesuai dengan yang ada di modul request timeout. Jadi can PCB ping S2? No. Untuk yang terakhir di tes konektivitas, apakah S1 switch 1 bisa ping ke S2? Kita masuk ke PCA, masuk ke terminal. Untuk ping itu ada di user exit mode. Jadi dari sini exit sampai, nah di sini kan tadi saya keluar dan juga sudah memasang password. Ini untuk banner MLTD yang tadi sudah di set, authorized user only, terus passwordnya Cisco. Oke, sudah masuk. Di sini kita coba ping S2 192.168.1.12. Harusnya nanti dia dua kali gagal dan juga yang lainnya sukses. Kenapa gagal? Karena di sini switch 1 ini belum mengetahui IP address dari S2, jadi dia masih cari dulu. Maka dari situ akan ada request timeout. Nah, ini kalau diulang harusnya tidak akan ada lagi request timeout dan 100% terkirim karena PCA si S1 sudah menemukan IP address dari S2. Nah, success rate is 100%. Oke, jadi sesuai dengan yang ada di modul, can S1 ping S2? Yes. Kenapa ada ping yang unsuccessful atau tidak sukses, yaitu dari PCA ke S1 dan juga PCB ke S2? Ini karena waktu PC-nya ini mencoba untuk ping device dari subnet yang berbeda, untuk setiap ping itu sukses, itu kan harus ada yang namanya default gateway yang bakalan menentukan rute dari lalu lintas jaringannya itu dari satu subnet ke yang lainnya. Nah, di sini kan kita nggak pasang default gateway ya di bagian switchnya. Nih, yang dipasang default gateway-nya itu hanya ada di PC. Nah, maka dari itu PC ke switch itu tidak bisa ping. Jadi tadi waktu tes konektivitas request timeout semua. Nah, sekarang ini kan sudah berhasil ya kita dari cabling dan juga masang IP address-nya. Nah, sekarang kita akan membuat atau memisahkan jaringan fisik tadi ke beberapa jaringan logis seperti fungsi dari VLAN. Kita akan membuat VLAN di setiap switch-nya. Nah, sekarang masuk ke PC A dulu untuk kita
buat VLAN di switch 1 S1. Oke. Di sini kita perlu masuk ke configure mode ya, global configure mode. Nah, di sini kan saya masih ada di user access mode. Saat saya mau masuk ke privilege access mode, karena tadi sebelumnya sudah dipasang password, harusnya terkunci. Enable. Oke, terkunci. Passwordnya adalah class. Enable secret class. Oke, kita masuk ke mode global pakai configure terminal. Nah, sudah di sini kita buat VLAN. Yang pertama tuh VLAN 10. Oke, di sini kita buat VLAN 10 dengan nama VLAN 10 ini operations. Namanya sebenarnya bisa bebas, tapi kita mengikuti yang di modul saja, operations. Untuk yang selanjutnya kita buat VLAN 20 dengan namanya itu parking lot. Terus kita buat juga VLAN 99 dengan nama manajemen. Terus kita juga buat VLAN 1000 dengan namanya native. Jadi native VLAN itu native, maksudnya default ya, native. Nah, sudah kita akhiri dengan memasukkan command N. Untuk selanjutnya, kita juga buat untuk S2, switch 2. Jadi masuk ke PCB, masuk ke terminalnya, kita lakukan hal yang sama. Masuk dulu ke configure terminal. Kita buat hal yang sama mulai dari VLAN 10, name, operations, VLAN 20, name parking lot, VLAN 99, name management. Terus yang terakhir itu VLAN 1000 dengan nama native. Sudah N. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menampilkan VLAN brief untuk melihat list dari VLAN atau virtual local area network yang ada di switch satunya. Oke, dari sini show VLAN brief. Oke. Nah, di sini kita kan tadi sudah membuat 4 buah VLAN, yaitu ada 10, 20, 99 dan juga 1000. Ini bisa dilihat VLAN yang 10 operation statusnya aktif, yang 20 parking lot, 99 manajemen, dan 1000 native. Untuk yang 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ini default. Nah, bisa dilihat sesuai dengan yang ada di modul. Defaultnya di sini adalah VLAN 1. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuat VLAN-nya itu ke switch interface yang benar ya. Nah, ini kan masih portnya masih belum terhubung nih, VLAN-VLAN yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membenarkannya supaya terhubung ke port yang kita mau. Dari sini kita masuk ke global configuration mode dengan cara configure terminal. Oke, sudah. Sekarang kita buat interface VNF06. Kenapa Fast Ethernet 06? Karena pada saat kita cabling tadi yang terhubung ke PCA dari switch itu di port yang 06. Di S2 nanti kita akan konfigurasinya ke F018 atau Fast Ethernet 018. Nah, lanjut lagi dari sini. Nah, kita akan switch portnya, kita pakai mode akses. Jadi nanti
port yang F06 itu bakal terhubung ke VLAN 10. Di sini kalau sudah kita switch portnya, port yang ada di switch itu kita masukkan ke mode akses, terus ke sudah. Terus sekarang dari VLAN 1 kita akan meremove atau menghilangkan manajemen IP address dan konfigurnya itu mengkonfigurasikannya ke VLAN 99. Dari sini interface, ini exit dulu ya sebelumnya. Nah, interface VLAN 1 no IP address. Jika sudah, lanjut. Jadi ntar di VLAN 1-nya ini tidak ada IP address. Interface VLAN 99, VLAN manajemen yang sudah kita buat. Di sini kita masukkan IP address-nya. Jika sudah, di end. Sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan kembali VLAN brief. Bisa dilihat ini perbedaannya. Tadi kan sebelumnya port 06 itu masih ada di default. Terus kita sudah switch port mode aksesnya, interface Ethernet 06-nya sudah kita berikan ke VLAN 10. Jadi, untuk yang selanjutnya, port F06 dia pindah ke VLAN 10. Seperti itu. Bisa dilihat di sini sama dengan yang ada di modul. VLAN 10 operation aktif, portnya sekarang sudah di F06 atau Fast Ethernet 06. Sekarang kita akan menampilkan show IP interface briefnya. Show IP interface brief. Nah, bisa dilihat di sini. Tadi kita sudah buat VLAN 1-nya, defaultnya itu kita no IP address, terus di VLAN 99-nya sudah kita pasang IP address dan juga subnet masknya. Bisa dilihat di sini, VLAN 1 dia up, tapi IP address-nya tidak ada ya, unassigned. Terus VLAN 99 sudah ada IP address-nya. Karena di yang konfigurasi saat kita remove manajemen IP address dan mengkonfigurasikannya ke VLAN 99, di situ kita pasang IP ya. Jadi di sini tampil. Fast Ethernet 06 juga up karena dia terhubung ke PC, cuman tadi kita tidak memasangkan IP address jadi masih unassigned. Seperti itu. Terus VLAN 99-nya itu up, down. Kenapa di protokolnya down? Karena tadi dia ada di database tapi down karena kita nggak assign-nya ke port aktif. Nih, bisa dilihat yang sebelumnya manajemen aktif tapi tidak ada port yang kita assign, kita kasih ke VLAN 99, jadi di protokolnya dia masih down. Seperti itu. Untuk selanjutnya, oke, kita sekarang akan konfigurasi untuk VLAN-nya di S2, switch 2. Jadi masuk ke PCB. Dari sini kita masuk ke configure, global configure ya, configure terminal. Seperti yang saya jelaskan tadi, interface F018 di switch 2 di PCB. Kenapa? Karena di switch-nya yang terhubung itu port yang Fast Ethernet 018. Di sini kita masuk ke interface F018. Terus switch portnya mode akses. Di sini kita akan membuat interface F018-nya itu ke VLAN 10. Switch port
akses VLAN 10. Oke, jika sudah, ini kita keluar dulu. Di sini seperti yang tadi, kita akan remove manajemen IP address dan juga akan mengkonfigurasikannya ke VLAN 99. Masuk ke interface VLAN 1, no IP address. Terus kita masuk ke interface VLAN 99 dan memasangkan IP address-nya. Oke, jika sudah ini and terus kita akan show VLAN brief di S2. Bisa lihat di sini. Kita kan tadi sudah memindahkan interface F018 ke akses VLAN 10. Jadi bisa dilihat di VLAN 10 operation terhubung ke port F018. Lalu untuk yang VLAN 99 tadi sama seperti yang sebelumnya. Untuk melihatnya kita pakai show IP interface brief. Nih, bisa dilihat VLAN 99-nya sudah ada IP address-nya. Down, kenapa? Karena VLAN 99 tidak ada port aktif yang terhubung, jadi dia masih down. Tapi statusnya sudah up. Nah, berarti untuk konfigurasi ini sudah selesai. Kita masuk ke step yang berikutnya, yaitu maintain VLAN port assignment dan VLAN database. Yang pertama, kita masuk dulu ke PC. Terus ini di desktop terminal ya. Pertama kita akan ke S1-nya dulu. Ke switch 1-nya. Kita akan buat interface dari F011 sampai 24 ke VLAN 99. Dari sini kita masuk ke configure terminal. Terus kita buat interface range-nya dari F011 sampai F024. Kita switch port, mode, akses. Selanjutnya sekarang kita akan buat interface portnya ini ke VLAN 99, akses VLAN 99. Oke, sudah end. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, bisa dilihat jadi port yang ada dari F011 sampai F024 semuanya sudah pindah ke VLAN 99. Bisa dilihat di sini. Dia sudah pindah ke VLAN 99. Untuk selanjutnya kita akan reassign. Jadi F011 port 011 dan juga 021 dan ya bukan sampai, kita akan arrange kedua port ini ke VLAN 10. Caranya sama, kita masuk ke configure terminal. Maaf, ada salah ketik. Configure terminal. Kita masukkan interface range-nya. Ada dua interface yang kita masukkan di sini. Port 011 dan 21 kita pindah. Switch port. Akses VLAN 10. Sekarang kita akan mencoba untuk menampilkannya dengan show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini port 011 dan juga 021 yang tadinya dia ada di VLAN 99 sudah pindah ke VLAN 10. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita akan remove VLAN assignment-nya dari interface.
Sekarang kita akan buat port F024 itu kita no switch portnya. Dari sini kita masuk ke configure terminal, interface Fast Ethernet 024 kita no switch port. Jadi dia tidak mendapatkan port di switch ya. Switch port access VLAN. Terus N. Oke, sekarang seperti yang sebelumnya kita akan mencoba untuk menampilkannya dengan show VLAN brief. Bisa dilihat di sini tadinya port 0 FA024 itu ada di manajemen. Sekarang dia sudah tidak terlihat. Sudah tidak ada lagi portnya. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya kita akan meremove VLAN ID dari VLAN database. Nah, di sini kita akan add VLAN 10 ke interface F024. Ini kan di sini VLAN port 024-nya tidak ada nih. Dari sini kita masuk ke configure terminal, interface F024. Di sini sekarang kita berikan dia itu terhubung ke VLAN 30. Nah, akan muncul akses VLAN tidak ada karena kita sebelumnya tuh belum buat nih VLAN 30. Nah, jadi otomatis creating VLAN 30 dia akan otomatis membuat VLAN 30. Nah, apakah benar ini sudah membuat VLAN 30 ya? Kita N. Terus kita pakai lagi command show VLAN brief. Nah, sekarang sudah muncul VLAN 30, port 024 sudah pindah ke VLAN 30. Untuk namanya default yaitu VLAN 0030. Seperti itu. Sekarang kita akan meremove atau menghilangkan VLAN 30 dari database VLAN ini dengan cara kita masuk ke configure terminal, kita masukkan command no VLAN 30 untuk menghapus VLAN 30 dari database. Untuk membuktikan apakah VLAN 30 ini sudah di remove atau sudah hilang, kita masukkan command yang sama yaitu show VLAN brief. Bisa dilihat di sini VLAN 30 yang tadinya ada sekarang sudah tidak ada. Yang ada hanya VLAN 1, 10, 20 dan 99. Terus port 24 dia tuh sebenarnya masih ada, cuman karena tidak kita masukkan ke VLAN manapun dia tidak akan tampil di sini. Seperti itu. Sekarang di sini ada after deleting, setelah menghapus VLAN 30 dari VLAN database, kenapa port 020 tidak ada di show VLAN brief? Itu karena dia itu ada sebenarnya, cuman tidak tampil karena tidak dimasukkan ke VLAN manapun. Nah, sekarang kita akan membuat si VLAN 024 ini tidak terassign ya, tidak terhubung ke port 024, tidak terhubung ke VLAN manapun. Kan tadi masih di VLAN 30 ya. Di sini kita masuk ke configure terminal, interface F024, kita masukkan no switch port. Access VLAN N. Seharusnya sekarang dia kembali ke default karena dia tidak dipasangkan ke VLAN manapun. Jadi dia harusnya masuk ke default. Yang di sini nih dia kan masih di VLAN 30 meskipun VLAN 30 yang tidak ada. Nah, sekarang coba kita masukkan show VLAN brief. Nah, dia kembali lagi ke default karena dia sudah tidak terhubung ke VLAN manapun. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke part 4. Step keempat yaitu kita akan mengkonfigurasikan terang
antar switch. Jadi untuk menghubungkan antar switch ya, kita masuk ke terang. Dari sini di S1 kita konfigurasikan interface F01. Kenapa F01? Karena di topologi kita untuk menghubungkan antar switch-nya kita menggunakan port F01. Jadi di sini 01. Step 4. Oke, ini. Oh, maaf, sebelumnya kita masuk dulu ke mode global configuration ya. Saya belum masuk pakai configure terminal. Nah, jika sudah baru bisa ini interface F01. Oke, sudah masuk. Kita buat switch port mode dynamic desirable. Oke. Di sini karena kita sudah menghubungkan ya, harusnya di S2 dia akan tampil pesan yang sama. Nih, untuk membuktikannya kita masuk ke PCB terminal. Oke, kita menerima pesan yang sama. Untuk yang selanjutnya, lihat pesannya sama, line protocol on interface VLAN 99-nya change state to up. Untuk yang sekarang, kita akan coba untuk show VLAN brief. Harusnya dia sudah muncul ya mode terangnya. Ini kita N. Dari sini kita show VLAN brief. Nah, sekarang kita tampilkan yang terangnya. Ini kan masih VLAN mode aksesnya nih. Show interface terang. Bisa dilihat status trunking native VLAN 1 di port F01. Bisa dilihat. Sekarang untuk membuktikan apakah ini terhubung nih, kan terang itu untuk menghubungkan antar switch ya, bisa. Harusnya di S2 kalau kita masuk ke ini masih class. Oke, di sini kita show interface terang. Harusnya dia juga sudah terhubung ya. Nah, bisa dilihat status trunking native VLAN modenya auto ya di port 01 seperti itu. Jadi ini sudah terhubung. Sekarang kita akan coba untuk ping antar PC dan juga antar switch. Lalu nanti ada PC A ke S1 dan PC B ke S2. Ini hasilnya ya harus sesuai dengan yang ada di modul. Kalau tidak sesuai berarti ada kesalahan. Sekarang kita coba dulu dari S1 ping ke S2. Di sini kita harus kembali ke user exit mode. Ini exit saja. Oke, passwordnya di sini Cisco. Nah, di sini kita coba ping S2. S2 itu IP address-nya 192.168.1.12. Oke, kita tunggu. Seperti yang sebelumnya ya, karena dia masih mencari IP address-nya, jadi success rate-nya hanya 60%. Sekarang kalau saya coba masukkan lagi, karena dia sudah tahu alamat yang ditujunya, ini harusnya 100% success rate-nya. Oke, success rate 100%. Jadi sesuai ya dengan yang ada di modul, yaitu can S1 ping S2, yes. Sekarang kita coba untuk ping antar PC. Apakah PC A bisa ping ke PC B? Di sini kita masuk ke, kita kembali dulu ya, jangan di terminal, kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita coba untuk ping PC B. PC B itu alamat IP-nya 192.168.10.4. Oke, sudah dapat balasan. Jadi can PC A ping PC B? Jawabannya yes, sesuai dengan yang ada di modul. Sekarang kita akan coba dari PC A ke S1 dan PC B ke S2. Harusnya keduanya tidak bisa ya. Sekarang dari PC A ke S1 dulu. Kita coba untuk ping S1.
192 168 111. Harusnya sih request timeout semua ya, kalau sesuai dengan modul, yaitu no. Oke, request timeout. Request timeout. Oke, jadi sesuai dengan area modul, can PCA ping S1, jawabannya no. Sekarang untuk membuktikan yang berikutnya itu can PCB ping S2. Kalau sesuai modul harusnya tidak bisa. Ke command prompt ping 192 168 112. Pingin request timeout. Request timeout. Oke, jadi tidak bisa ya sesuai dengan yang ada di modul. Nah, switch ada di VLAN 99 dan PC ada di VLAN 10. Jadi ping antar VLAN ini tidak bisa ya, atau unsuccessful. Sekarang kita di sini sebenarnya tidak apa-apa karena kita tadi sudah melakukan konfigurasinya ya. Ini sebenarnya konfigurasi untuk manual saja. Di saat praktikum juga ini bagiannya dilewatkan karena memang dia konfigurasi manual. Sekarang kita pergi ke logical. Ini coba saya rapihkan. Oke. PC. Ya, tampilannya sudah sesuai dengan yang ada di topologi awal tadi. Oke, baiklah, itu untuk topologi yang pertama, yang konfigurasi VLAN dan trunking physical mode ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke yang topologi kedua dan 3 yang dari modul. Sebelumnya saya save dulu, save as. Oke, jika sudah, ini kita kontrol new saja. Nah, di sini ke logical saja. Oke, dari sini kita akan coba yang pertama, VLAN dengan switch. Kita membutuhkan ada satu buah switch, masih sama pakai switch yang 2960, lalu 2 buah end device. Di sini end device-nya ada PC dan juga ada laptop. Kita buat merangkainya karena ini kebetulan beda semua jenis device-nya, jadi pakai copper stride 2. Dari sini ke fast ethernet 0 sesuaikan dengan yang ada. Pada gambar ini fast ethernet 01. Terus dari laptop ini fast ethernet 0 ke fast ethernet 02. Nah, di sini belum terhubung ya karena kita belum melakukan konfigurasi. Nah, sekarang kita coba dulu tes konektivitasnya. Tapi sebelumnya kita pasang IP address-nya dulu. Konfigurasi. Di sini saya kasih nama PC1 aja ya, PC A biar enak. Default gateway-nya tidak, kita masuk ke interface fast ethernet 0, masukkan IP address-nya sesuai dengan yang ada. 192.168.1.2. Oke, sudah subnetmasknya juga. Sekarang ke laptop A. Masuk ke fast ethernet 0, masukkan IP address-nya sesuai dengan modul 192.168.1.3. Oke. Sekarang kita coba untuk tes koneksi antara PC dan juga laptop. Kita akan coba untuk ping ya.
ping dari PC ke laptop. Masuk ke command prompt, terus ping 192.168.1.3. Oke, berhasil. Kenapa berhasil? Karena mereka terhubung ke jaringan yang sama, ke switch yang sama. Makanya di sini berhasil. Sekarang kita coba untuk memasukkan VLAN. Kita coba untuk membagi jaringan fisik ini ke beberapa jaringan logis. Oke, di sini bisa ya. Di sini pada VLAN-nya kita masuk ke VLAN, config CLI maksud saya, command line interface. Dari sini kita masuk ke mode enable, ke mode user privilege access mode maksud saya dengan command enable. Terus kita masuk ke configure global. Salah. Oke. Switch configure terminal. Di sini kita buat VLAN 10 dengan namanya lab komputer. Aduh, saya salah ketik ini, harusnya lab. Oke. Sekarang kita buat juga untuk yang berikutnya, yaitu VLAN 20 dengan nama ruang dosen. Sekarang kita sudah membagi jaringan fisik dari satu switch tadi, kita pisah secara logis. Ada dua jaringan yang berbeda sekarang. Ada VLAN 10 dan juga ada VLAN 20. Ada lab komputer dan juga ada ruang dosen. Sekarang kita akan setting masing-masing interface-nya. Di sini kita buat dulu ke interface untuk yang Fast Ethernet 01, yaitu yang terhubung ke PC. Ethernet 01 kita switch port mode akses. Jadi sekarang kita buat port yang F01 ini terhubung ke VLAN 10. Oke, exit. Sekarang kita masuk ke interface dari Fast Ethernet 02 yang terhubung ke laptop. Switch port mode akses. Kita buat supaya port 02 ini terhubungnya ke VLAN 20. Oh, maaf, ada salah ketik. Harusnya VLAN bukan VLAN. Oke. Jika sudah, exit saja. Sekarang kita akan menampilkan ya VLAN briefnya, show VLAN brief. Oke, bisa dilihat di sini VLAN 10 dengan nama lab komputer aktif. Port yang terhubung itu ada F01 dan juga ada VLAN 20 dengan nama ruang dosen terhubung ke port F02. Jadi tadi kan F01 itu port yang terhubung ke PC ya, itu sekarang dia ada di VLAN 10 dan juga yang terhubung ke laptop ada di VLAN 20. Sekarang kita akan coba untuk tes konektivitas dari PC ke laptop. Masuk ke command prompt, masih sama perintahnya, yaitu ping 192.168.1.3. Harusnya di sini RTO atau request timeout. Bisa dilihat RTO request timeout tidak bisa ping. Kenapa tidak bisa ping? Karena sekalipun ini terhubung secara fisik terhubung ke satu jaringan yang sama, yaitu satu switch, tapi kita sudah memisahkan jaringannya menjadi jaringan logis menggunakan VLAN. Jadi sekarang si PC ke laptop itu sudah berada di jaringan yang berbeda. Maka dari itu mereka tidak terhubung. Jadi kalau kita ping mau dari PC ke laptop atau laptop ke PC itu tidak akan bisa karena jaringannya sudah berbeda. Nah, bagaimana agar meskipun dengan VLAN yang berbeda dan dengan jaringan berbeda, si PC bisa ping ke laptop? Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan
router. Di sini kita masuk ke topologi yang kedua. Ini saya masih gunakan yang sama ya, cuman kita sesuaikan. Kita pakai router yang 4331. Nah, di sini ini router. Kita hubungkan karena switch dan router ini berbeda ya device-nya. Jadi pakai copper straight through. Copper straight through dari sini routernya masukkan ke gigabit Ethernet 000 sesuai dengan gambar ya. Terus di bagian ininya masukkan ke fast Ethernet 04. Nah, di sini merah ya, karena belum kita konfigurasikan, jadi dia masih merah. Nah, di sini juga ada perubahan pada IP address. Masuk config fast Ethernet. Ini tetap 12 ya untuk yang PC, cuman yang di laptop kita ubah. Jadi ini karena kita bener-bener beda ya jaringannya, karena kan sudah di jaringan yang berbeda nih. Jadi di laptopnya kita buat juga IP yang berbeda, yaitu 22. Bagaimana kita bisa tahu nih ini sudah berbeda jaringannya? Bisa dilihat kalau di yang pertama di PC itu 192.168.1.24, kalau di laptop itu 192.168.2. Udah berbeda tuh jaringannya. Nah, di sini kalau udah berbeda jaringannya, harusnya logikanya dia nggak akan bisa ngeping sama sekali dong. Tapi kita tambahkan router supaya bisa ping. Nah, sekarang kita tambahkan juga. Oh ya, ini sebenarnya bisa konfigurasikan, cuman tadi saya sudah konfigurasikannya melalui bagian ini ya. Jadi tidak usah akses terminal juga bisa. Di sini tinggal kita tambahkan saja default gateway karena dari router. Jadi kita butuh default gateway. 192.168.1.1. Default gateway-nya oke. Untuk PC sudah. Sekarang untuk yang laptop 192.168.2.1. Karena berbeda ya jaringannya. Jika sudah, sekarang kita akan ubah mode switch yang ke router menjadi terang. Nah, di sini sesuai dengan fungsi dari terang. Terang itu kan untuk menghubungkan, bisa switch ke switch, switch ke router, switch ke server juga bisa. Nah, di sini kita butuh switch yang terhubung ke routernya menggunakan mode terang. Kita harus ubah dia jadi mode terang. Di switchnya, klik kita masukkan ke CLI, kita masuk ke CLI lagi, kita masuk ke mode configure global ya. Masuk pakai conf t. Dan sebenarnya sama aja kayak configure terminal, hanya kayak dipersingkat saja komennya. Jika sudah, kita masuk ke interface F04 karena yang terhubung ke router tadi F04. Oke. Sekarang kita ubah dia menjadi mode terang. Oke, sekarang tinggal exit saja. Oke. Sekarang kita akan setting terangnya. Ini masih merah ya, karena terangnya belum dikonfigurasikan. Di sini kita klik terangnya, kita masuk ke CLI atau command line interface. Ini jangan lupa klik no ya, N. Kenapa? Supaya kita konfigurasinya nggak auto, biar manual, jadi N. Tapi kalau saya di Cisco paket tracer saya, kalau sebelumnya saya juga sempat lupa untuk klik no, tapi tetap dia manual kok auto. Nah, dari sini kita masuk, ini masih ada di user access mode. Sekarang kita masuk ke privilege access mode. Oke, masuk ke configure terminal. Di sini kita akan mengatur interface gigabit-nya yang 000. Kenapa yang 000? Karena itu yang terhubung ke switch-nya. Oke, di sini no shutdown. Biar di up terus ya. No shutdown. Oke, sudah exit. Sekarang kita akan menambahkan sub interface sesuai dengan banyak VLAN yang ditangani. Karena kita ada 2 VLAN ya tadi 10 dan 20, jadi kita perlu buat 2 sub interface saja. Nah, dari sini kita masuk ke interface gigabyte 000 yang terhubung ke switch titik 10. Kenapa titik 10? Ini ke VLAN yang 10, jadi titik 10. Oke, sudah, kita masukkan IP address-nya. Ini IP address dari yang terhubung VLAN 10. Tadi punya siapa? Punya PC. Saya copy paste saja untuk mengurangi kemungkinan typo. Jika sudah, ini exit saja.
terus kita masuk ke gigabyte 000.20 VLAN yang 20 ya sekarang. Oke, kita encapsulation dulu. Oh ya, interface gigabyte 00.10 nya saya lupa masukkan encapsulation .10. Sebentar, saya kembali dulu ke di sini lanjutin aja dulu ya. Mohon maaf karena kelalaian ya. Ini saya salin saja untuk mengurangi kemungkinan typo, karena kalau typo nanti takutnya tidak akan berhasil. Ini juga akses aja. Ini saya akan konfigurasi ulang ya untuk yang gigabyte 010 nya, yang di VLAN 10 nya, karena sebelumnya saya lupa untuk menambahkan encapsulation dot. Oke, ini 10 karena VLAN 10 ya. Terus IP address-nya jangan lupa. Jika sudah akses saja. Oke, sekarang harusnya sudah jadi hijau karena kita sudah konfigurasi routernya. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita akan show run. Ini di end saja. Show run untuk menampilkan konfigurasi dasar yang ada di router. Nah, bisa dilihat di sini gigabyte sub interface-nya ya. Gigabyte Ethernet 000.10 VLAN 10 encapsulation dot dengan IP address sekian. Ini yang terhubung ke VLAN 20. Dan sekarang kita akan melihat IP di masing-masing interface-nya dengan cara show IP interface brief. Bisa dilihat di sini gigabyte Ethernet 010 dan 020 sudah kita pasangkan IP ya, di sini up. Nah, yang gigabyte Ethernet 000 kenapa dia up? Karena dia terhubung ke switch tapi tidak dipasangkan IP. Jadi IP address-nya tidak ada, tapi di statusnya dia up. Sekarang kita akan melihat table routing ya dengan cara show IP route. Nah, bisa dilihat di sini yang connected ada 0020 dan juga 10 seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba tes ping kembali. Seharusnya sekarang sudah bisa karena kita sudah menambahkan router. Jadi meskipun sekarang jaringannya sudah berbeda, harusnya dia bisa ping. Oke, sekarang karena sudah ditambah router, kita akan coba untuk ping dari PC ke laptop, masuk ke command prompt. Ping, tadi kan kita sudah mengubah IP-nya ya menjadi 192.168.22. Ini jaringannya sudah berbeda, VLAN juga sudah berbeda, tapi karena kita pasang router seharusnya dia bisa ping. Nah, bisa dilihat request timeout pertama yang karena kita belum tahu alamatnya ya. Ini kalau saya ulang komennya, karena dia tadi sudah tahu alamatnya, harusnya 100% sukses, tidak ada lagi paket yang loss. Oke, sudah ada balasan seperti itu. Sekarang tugasnya adalah tes ping antara laptop dan komputer, kemudian bandingkan dengan percobaan sebelumnya dan jelaskan. Nah, di sini saya akan coba untuk merangkum dari ini kan ada 3 total konektivitas. Yang pertama, waktu saya membuat topologi ini, saya tes koneksi antar PC dan laptop, bisa. Kenapa bisa? Karena terhubung di jaringan yang sama. Sama-sama satu titik, terus juga satu switch terhubung ke satu switch, bisa. Jadi di sini sukses. Terus saat saya mengkonfigurasikan VLAN di switch, tidak bisa dari PC ke laptop itu ping. Kenapa? Karena VLAN-nya itu meskipun secara fisik terhubung ke jaringan yang sama, tapi sama VLAN dia sudah dipisahkan jaringannya. Ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Karena sudah berbeda jaringannya, mereka tidak bisa ping. Nah, sekarang bagaimana nih bisa ping di kedua jaringan yang berbeda? Caranya adalah dengan menambahkan router, yaitu yang ada pada percobaan kedua. Nah,
dari switch ke router, kita pakai modenya yang terang. Karena sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, mode terang itu bisa digunakan untuk menghubungkan dari switch ke router. Maka dari itu, meskipun tadi di sini IP-nya juga sudah berubah, udah bukan sama-sama satu titik lagi ya, sudah 2 titik, sudah berubah, VLAN-nya juga sudah berbeda, jaringannya benar-benar berbeda, mereka masih bisa ping, masih bisa tes konektivitas karena sudah terhubung ke router. Baiklah, cukup sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.